Selamat malam ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih jumpa lagi, masih diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa ketemu, bisa sharing, bisa berbagi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan rekan-rekan dimanapun Anda berada. Oke, di sini kita buat alat yang cukup sederhana dengan modal yang murah, tapi manfaatnya besar dan cepat untuk mendeteksinya. Ini soket, ini heating lampu sen itu loh, sama ini bohlam sen, ini capit aki ya, capit aki. Ini juga capit aki, ini capit aki plus dan capit aki min. Nah, untuk apa ini? Nah, ini adalah alat sederhana untuk mendeteksi kesehatan sepul. Oke, khususnya di sepul yang 3 fas atau yang sudah full web. Dia sepulnya tipe ada yang 2 fas, ada yang 3 fas, tapi yang kita bahas di sini yakni di bagian 3 fas atau di generasi Honda, khususnya ya, Honda injeksi yang starternya halus, yang dia tidak memiliki dinamo starter. Jadi kontrolnya dia di bagian spool, kemudian sensor CKP dan ECM. Oke, paham ya? Nah, dengan alat ini kita bisa lebih cepat, lebih akurat, dan tidak banyak membuang waktu untuk memprediksikan bahwasanya spool kita ini bermasalah atau tidak, sepul kita ini mati atau tidak, sepul kita ini konslet atau tidak, antara 3 pertanyaan itu. Oke, nah sepulnya bentuknya seperti ini. Ini sepul ACG, pokoknya semua Honda yang starter halus itu kan tipenya ACG ya, alternating current generator. Fungsinya di sini ganda. Yang pertama untuk pembangkit starter, dan yang kedua nanti kalau mesinnya udah hidup dia pindah alih tugas menjadi sistem pengisian yang memberikan tugas penuhnya dikontrol oleh ECM. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi inilah jantung pengapiannya. Nah, apabila sepul ini mengalami titik masalah atau titik konslet atau titik putus atau segala macam lah ya, maka satu, sistem pengisian akan terganggu. Oke, kita nggak ngebahas masalah ECU, tapi yang kita bahas masalah sepul dari generasi Al Honda yang sudah starter halus. Nah, di sini sensor CKP-nya sengaja kami lepas agar tidak bingung. Nah, ini kan sensor CKP-nya ada di sini nih. Nah, cemantol di sini, bautnya di sini. Ini tak lepas biar nggak bingung. Ini mutlak, ini spool. Nah, di spool 3 fas ini pada dasarnya di sini memiliki 3 lilitan atau 3 kumparan di sini. Yang di dalam sini tertanam di dalam sini. Oke. Nah, di 3 kabel ini atau 3 lilitan ini tidak boleh ada satupun yang terputus ataupun konslet ataupun bahkan mati. Apabila di sini terjadi titik mati antara 3 mati 1 atau 2, maka tidak akan bekerja untuk sistemnya. Pengisian aki terganggu, gitu kan? Kemudian starternya terganggu, gitu kan? Nah, setelah Anda meriksa bagaimana keadaan akinya, bagaimana keadaan ICM-nya, sensor CKP dan jalur kabel segala macamnya, sepullah jadi sumber utama untuk pembangkitnya. Maka di sini kita membuatkan informasi cara pengecekan yang lebih cepat. Untuk pengecekan sepul ini sendiri banyak sekali cara. Ada yang menggunakan tester, ada yang menggunakan test pen, dan segala macam, masih banyak yang lainnya. Nah, di sini kita buat lampu seperti ini biar cepat. Karena di spool ini antara kabel merah kuning, merah putih, merah biru ini nggak ada yang putus. Dia saling terkaitan. Caranya gini. Kabel 1, kabel 2, kabel 3. Antara kabel 1 dan 2 harus kerjasama. Antara 2 dan 3 harus kerjasama. Antara 3 dan 1 kerjasama. 3 dan 2 kerjasama. Dan seterusnya seperti itu. Nggak boleh antara 3 ini, 1, 2, 3 ini yang dia terpisah atau dia putus salah satu. Nggak bisa. Karena dia ini saling berkaitan. 3 ini bekerja sama.
Dan 3 kabel ini, 3 lilitan ini nggak boleh yang nyentuh dengan massa. Apabila nyentuh dengan massa maka dia konslet. Apabila ada 3 kabel terputus 1 atau 2 maka mengalami gangguan. Oke, langsung saja. Alatnya seperti ini. Bisa kita dapatkan di toko elektronik untuk capit akinya. Kemudian lampu sennya bisa kita dapatkan di toko spare part terdekat. Ini fitting sen, terserah motor apa saja. Ini soketnya, soket daripada spoolnya. Ini bisa kita beli di toko spare part murah ini bro. Kalau daerah beda harga ya. Ini tempat kita 10.000 perak ini. Untuk yang kecil ini, kalau yang gede mahal. Oke, sambungan sini. Dan nanti akan kita tes kinerjanya. Nanti akan kita masukkan arus pakai aki ya. Konslet mas enggak. Ini kan kita hanya lihat koneksi kabel ini kerja enggak sih antara 3 ini. Jadi kita masukkan antara 3 kabel ini, terserah Anda mau yang dimasukin plus, mau yang warna merah kuning atau merah putih atau merah biru, terserah Anda. Oke, sama saja. Intinya di sini nanti antara 3 ini harus saling bekerja sama, tidak ada yang putus. Paham ya? Nah kemudian jika kita masukkan misalkan plusnya di merah biru, loh kok nggak kerja yang merah putih dan merah kuning? Oh, kita geser aja pinnya. Mana ini yang kerja dan mana yang nggak kerja akan terdeteksi dengan cepat. Oke, langsung ya kita rakit untuk alatnya. Kita buatkan capit aki plus gini. Kemudian ini kita belikan soket perempuan. Oke, gini. Setelah itu kita siapkan capit plus lagi, dan kita siapkan kembali klem kuningan itu loh, klem soket kuningan. Pokoknya yang di lampu sen ini yang soket perempuan yang di sini 3 ini. Oke, kenapa harus diberikan soket? Niatnya untuk mendeteksi apakah spool ini sehat ataupun tidak, dimanakah titik matinya, dimanakah titik normalnya. Jadi nanti kan bisa kita pindah soket gitu loh. Oke, paham ya, tidak permanen. Oke, satunya yang di soketnya ini kita kasih soket yang laki-laki. Oke, jadi nanti plusnya ini terserah, bisa dipasang sini atau sini atau sini. Kan ini kerjasama 3 ini, nggak boleh putus. Oke, kita pasang gini, masangnya cukup mudah. Kita siapkan aki, pastikan akinya ada arusnya normal, jangan aki soak gitu. Nanti konslet spoolnya enggak bakal konslet. Ini kan hanya untuk lihat koneksi atau gambaran atau sebagai lukisan bahwasannya ini jaringan 3 kabel ini yang kesini yang muter putus enggak. Oke, ini cara cepat ya, cara akurat, enggak nyita waktu lama. Oke, ini caranya. Di sini kita masukkan di soket ini. Ini kita siapkan semua. Ini plus aki, capit plus aki. Nah, terserah Anda nih, plusnya mau ditaruh mana. Berlaku semua Honda ACG ya, starter halus ataupun Yamaha starter halus, yang penting ada soket bisa. Oke, plusnya boleh Anda letakkan di kabel merah putih atau putih merah ataupun merah biru, terserah. Nah, jika nanti plusnya ini diletakkan, misalkan Anda milih di merah biru, Anda pasang semua, kok lampunya mati ya? Oh, berarti ada kemungkinan jaringan biru ini putus. Nah, sekarang kita pindah, misalkan kita pindah ke merah plusnya. Nanti kita susun, loh kok yang aktif cuma yang merah putih ini ya, merah biru ini mati. Nah, berarti ini yang mati, kan gitu. Atau seterusnya kita taruh plusnya di sini, loh kok biru ini mati ya, yang hidup merah. Nah, berarti yang biru real mati gitu ya bro ya. Oke, kita rakit dulu. Nah, terserah Anda mau dipasang di bagian yang mana. Oke, tak pasang aja ya. Di mana bro pasangnya bro, terserah ya di mana ya. Oke, tak pasang aja di merah putih, plek gitu ya. Selesai merah putih.
Setelah itu kalau ini ada plus ya, dimasukin seret gini, nanti kan strom ini keliling ke spool ini seret gitu kan. Nah setelah itu kita mau lihat kinerja antara dua kabel ini ya, putus enggak, nah gitu loh, paham nggak? Loh katanya 3 ya, ini kan yang satu dikasih arus, berarti kan tinggal lihat deteksi 2 ini, paham ya? Makanya kita kasih lampu 2. Nah ini lampunya kita pasang di belah mana, terserah Anda mau sukanya di mana, silahkan. Nah di sini ya, satu, di sini satu. Oke, selesai. Nah ini cepet banget ini cara pendeteksinya. Nah kayak gini. Oke. Nah setelah itu tinggal dimasukin di sini, di soket spoolnya. Nah biar kelihatan nih. Oke. Oke. Nah biar kelihatan ya. Masukin aja. Plug ini. Nah selesai kan? Nah paham ya? Nah, ini yang merah putih kita kasih plus. Tes gini kan. Nah setrum lari seret ke merah putih, seret ke merah putih keliling. Nah nanti dia nyari di mana putusnya. Nah apakah kinerja 3 fase ini kerja semua, maka lampunya akan hidup yang 2. Loh kan 3-nya mana, satunya plus aki. Nah untuk lihat kinerja ini berarti kita butuh min. Nah ini kan nanti ketemunya strom ini kan jalan tuh keliling seret, ini kan plus semua. Ini plus, ini plus, ini plus, berarti kan kita butuh min, paham ya? Satu capet kita kasih min, selesai. Kita cek hidup enggak ini. Nah paham ya? Nah tes, oh hidup, jos, berarti spool kita normal, nggak putus, kabelnya aman tuh, kabelnya aman, nggak putus. Ini cara cepat, nggak nyampe 1 menit untuk cara ceknya. Apakah harus dibuka mas spoolnya di bawah seperti ini? Tidak usah, masih di motornya aja nggak apa-apa. Sensor CKP-nya apakah harus dilepas? Tidak usah, karena ini hanya memberi contoh. Ini loh spoolnya, sensor CKP-nya nggak usah dilepas, kita lepas soketnya ini aja yang akan masuk ke spoolnya, paham ya? Oke. Tes, wah hidup normal, berarti spool ini 3 fase. Nah jika Anda taruh gini, tek, loh kok mati, kok nggak hidup lampu dua-duanya ini. Nah berarti kan sumber dasarnya ini di merah putihnya ini putus, ada kemungkinan. Nah kita pindah. Nah pindah dulu ke warna merah biru. Hidup enggak lampu saya ini ya, misalkan tadi merah putih, das. Tadi kan yang pertama merah putih ya, kok lampunya mati ini misalkan. Nih loh hidup ini, nah misalkan, atau gini, loh kok mati lampunya yang merah putih ini mati. Nah berarti jalur merah putih ini yang mati ya, paham ya? Nah dan seterusnya Anda ganti-gantian. Nah misalkan, loh kok tetap mati ya di sini ya, misalkan Anda pasang, loh kok tetap mati ya. Nah jalur plusnya ini pindah aja. Nah, tadi udah nyoba ke merah putih ya, kalau udah coba ke merah biru kok tetap mati ya. Nah berarti tinggal terakhir di sini plusnya. Nggak mungkin dari 3 ini putus semua, nggak mungkin. Nah ini loh kok cuma hidup 1, nah berarti yang 1 ini putus. Nah kan gitu. Nah, oke, kayak gini. Cukup mudah, cukup simple, cukup sederhana. Intinya 3 fase, tidak boleh antara 3 ini yang putus di tengah jalan, entah yang pinggir ataupun yang tengah ataupun yang pinggir, nggak boleh. Ini harus bekerja sama ya, antara A, B, C ini harus kerjasama. Nggak boleh yang satu marah, nggak jadi ya kan. Ini namanya tim itu harus kerjasama. Ini lihat koneksi lukisan daripada 3 kabel ini antara A, B, C, aman, paham ya? Nah jadi arusnya ini kan muter keliling, plus seret, plus lari, masuk lilitan 1, masuk lilitan 2, masuk lilitan 3. Ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah dipahami, pengerjaannya cepat,
tidak banyak menyita waktu, tidak banyak membuang waktu, memprediksikannya lebih akurat, tidak beresiko, tidak akan konslet. Ataupun Anda mau pakai tester silakan. Oke, ini pakai lampu sen. Oke, gitu saja ya untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan sedikit ini pengecekan daripada spool Honda Ashiki, Honda Ashiki bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.